Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali tadi kita Shalom, live, shalom. beberapa kali kita live itu nggak bisa masuk ya karena ternyata ada telepon masuk gitu loh. Telepon masuk beberapa kali jadi kita terhambat gitu. Nah ini kita mau bincang-bincang tentang padepokan kita ya bersama Gus Irfan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Wesi yo wesi. Wesi yo wesi. Ini juga Raden Raka. Pangeran Istana Weksinting. Pangeran Istana. Ya, jadi kita di sini sedang membahas ya terkait dengan inisiasi kawan-kawan untuk membangun padepokan. Ya, Itu betul. kita lagi bangun musolahnya. Kita lagi ada pengurukan di situ. Insya Allah ya di markas kita ini di Permata Hijau Seluas. Jakarta Selatan seluas 3 hektar akan kita bikin padepokan. Jadi di sini juga ada pengobatan apa Gus? Pengobatan kayak ya pemindahan penyakit teleportasi ke hewan tuh ya. Terus ya termasuk apapun penyakit berat maupun ringan lah, termasuk non medis juga ya. Oh gitu ya. Non medis juga dan itu reality show. Jadi kalau kambing itu dibeli oleh keluarga klien, kita nggak megang kambingnya kita hanya fokus ke klien, ke pasien, langsung nanti dibedah keluarga yang sakit juga melihat, mama sakit jantung ya, jantungnya kambing langsung bermasalah, rusak, gitu gak ya? segera segala macam itulah itu gitu ya? itu reality show. Jadi dipindahin penyakitnya ke kambing ya. Dipindahin langsung ke kambing, teleportasi ya, habis itu nanti dikasih herbal segala macam untuk obat jalan lah. Obat jalannya ya, Iya, betul. itu. Lalu apa aja pengisian badan anti batuk? Pengisian badan untuk kekebalan kalau dalam bahasa pesan itu namanya silahul mukmin ya, senjatanya orang perisai diri untuk orang mukmin itu langsung dites segala macam sampai nanti ada video-video kita ya. Segala macam terus ada juga masuk dunia astral tuh. Dunia astral ya. Dunia astral, Dunia goib. terawangan kalau orang Jawa bilang kan, terawangan. Ya. Berarti bisa lihat yang goib ya. Goib bahkan masuk ke dimensi yang lebih tinggi daripada jin ya. Nanti ada namanya alam di atas itu ada alam malakut, alam malaikat segala macam. Tujuannya untuk menambah rasa iman kita akan kekuasaan Allah tuh, bukan untuk main-main, bukan untuk yang lain. Bukan musyrik ya, bukan syirik. Bukan, itu langsung tanpa puasa ya. Di sini tanpa puasa di Al-Firdaus ini pengisian langsung praktek tuh. Syaratnya masuk Al-Firdaus gimana? Padepokan Al-Firdaus di Permata gitu. Hijau Jakarta Selatan. Syarat dari praktisi atau jadi murid? Syarat jadi anggota padepokan. Kalau anggota padepokan satu, kita ngerti namanya mubtilatul wudu, apa itu urusan batalnya wudu. Ya. Mubtilatus sholah, apa itu urusan batalnya sholat. Memahami air yang najis, air yang tidak najis. Karena ini kan penting bersuci toharoh kalau dalam bahasa Islamnya. Terus harus memahami apa itu ilmu perbintangan sedikit banyak tuh. Oh gitu ya. Ilmu musim, kalau enggak nanti kita ajari. Apa itu perbintangan tuh gimana? Kan kita hidup sebagaimana di Quran dikatakan Nabi Yusuf kan bermimpi melihat 11 bintang bulan matahari. Ya. Bersujud di hadapannya dan itu dilaporkan pada ayahnya, pada Nabi Yakub. Ternyata itu juga tanda-tanda bahwa besok dia akan menjadi sukses bahkan menjadi raja bendahara di Mesir. Oh gitu. Satu, terus ada juga amalan ilmu Sunan Gunung Jati, yaitu peredaran perbintangan juga. Apa itu as-syamsu wal qamaru bi husban wan. Pelan-pelan Gus harus diizinkan karena sinyalnya mati-matian. Oke. Bahwa matahari bulan itu beredar pada porosnya bagaimana? Ulang lagi Gus dari apa sih yang tadi bahasa Arab? Ya. Ya, piye Gus. Ilmu perbintangan. Oh, ini masuk terus. Oke, lanjut Gus. Ilmu perbintangan itu sangat penting. Kalau di dalam dulu masyarakat budaya Jawa itu namanya pranata mangsa, pranata mongso. Iya. Jadi ilmu musim. Jadi hari ini kan masyarakat perkotaan, masyarakat modern ini hari ini kan sudah jarang melihat langit. Iya. Padahal Tuhan menciptakan bintang, bulan itu ada rahasia-rahasianya tuh. Tidak hanya untuk ilmu falak untuk mengetahui kapan itu Idul Adha, Idul Fitri, tapi juga untuk apa sih kaitannya dengan tanda-tanda kehidupan kita. Itu bisa dinamakan astrologi atau apalah. Artinya gini Gus, kan di sini kan ada pengobatan alternatif ya, memindahkan penyakit berat ke kambing ya. Contohnya misalnya jantung. Kan kita ya jantung atau apa kan kita bahkan AIDS tuh. AIDS juga bisa HIV. AIDS. Wah ngeri Tapi Gus. kalau AIDS perlu 2 kali pengulangan tuh, karena memang dia prosesnya. Terus Gus. Kalau AIDS kan sudah mengikuti peredaran darah, bukan daging lagi. Kenapa tuh?
Ya biawak atau Terus. nah itu kalau ke AID, khusus AID biasanya 2 kali. Tapi kalau di luar AID cukup sekali tuh. Oh gitu. Jadi mama sakit jantung tuh ya. Ini sinyalnya jadi jelek. Iya. Terus lanjut Gus. Mama jantung, orang itu klien sakit jantung tuh, itu kita pindahin jantungnya yang bermasalah ke jantungnya kambing tuh. Kenapa mesti ke jantungnya kambing? Karena organ dalam kambing mirip dengan organ dalam manusia. Oh, gitu? Organ dalam ya, organ dalam tuh. Bukan sesuai pernyataan Richard Lee yang mengatakan muka kita jerawat segala macam, karena muka kita organ luar nggak seperti kambing. Itu rumus kita. Iya. Nah, itu tadi dipindahin dan kambing itu dibeli oleh Ganggu nih karena ada telepon masuk. Oke. Masya Allah. Ulang lagi Gus, Gus. jadi Ini keganggu lagi nih, aduh. Ya monggo Gus, lanjut Gus. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah itu nggak menyiksa kambing, pemindahan penyakit kambing? Kita jawab secara mudah aja, menghadapi pertanyaan nyinyir seperti itu. Jadi ketika Rasulullah dengan para sahabat berperang, apakah jalan kaki? Kan nggak mungkin tuh, pasti naik hewan tunggangan itu kan pasti kena. Mengganggu sekali nih orang live nih. Apa orang telepon? Monggo Gus. Jadi kalau ada, saya ulangi lagi ya, kalau ada yang mengatakan apakah itu nggak menyiksa hewan, memindahkan penyakit ke hewan, itu sudah saja. Jadi zamannya Nabi, ya, entah Nabi Musa, Nabi sampai Nabi Muhammad, ketika berperang kan menggunakan hewan tunggangan, entah itu onta, entah itu kuda. Namanya suasana perang pasti namanya hewan tunggangan kena panah, kena pedang. Berarti kan Nabi dan para sahabat menyiksa hewan dong kalau begitu. Kenapa nggak jalan kaki, kudanya dikandangin aja. Begitu juga nenek moyang kita tuh, sebelum ditemukan traktor, membajak sawah itu kan pakai kerbau, pakai sapi, kluku kalau orang Jawa bilang, dikasih kayu yang gede, dicambukin. Kalau itu dibilang menyiksa hewan, kenapa nenek moyang kita dulu nggak mengkandangkan sapinya, kerbaunya, mbah-mbah kita itu mencangkuli berhektar-hektar sampai boyoknya putus gitu. Gitu ya. Iya kan lucu gitu loh. Kalau itu dianggap menyiksa hewan, jadi selama itu bermanfaat bagi manusia, gorengan nggak pakai lama-lama, itu nggak ada masalah, gitu loh. Kenapa nggak dicangkuli manual, tapi pakai hewan tunggangan sebelum ditemukan traktor tuh ya? Jadi gitu. Gini Gus, Padepokan Al-Firdaus ini kan macam-macam ya, dari macam-macam di bawah yayasan kepemimpinan dari Muhammad Muhammad Firdaus sendiri, pengacara Kobo. Jadi gini. Di dalam Yayasan Mutiara Taman Firdaus ini kan banyak sekali bidang-bidangnya. Satu, betul, pengobatan alternatif, kan gitu ya. Betul. Yang kedua, tenaga dalam. Tenaga dalam juga iya, pengisian badan. Yang kedua, panti rehabilitas narkoba. Lalu pengajian zikir ya. Dulu kita kan dari tradisi yang sudah mengakar dari nenek moyang kita. Jadi Gus, di sini nih pengajian ada yang pengajian berdasarkan dari Gus ini kan alirannya NU ya, Nahdlatul Ulama. Kalau saya sendiri kerja jadi gitu Gus. Jadi di Yayasan Mutiara Taman Firdaus ini kita mengajak generasi muda, karena di sini ada Toriko ya, Toriko Nasabandia. Saya sendiri dari Toriko Nasabandia dan Maulia. Lalu Gus dari Nahdlatul Ulama, Al-Hikmah. Ini kan penggabungan. Artinya pemuda-pemuda yang memang punya potensi untuk menjadi pagar bangsa, sebenarnya bergabung dan kita Gus, pemuda-pemuda ya, pemuda-pemudi boleh. Nggak ada masalah. Karena di sini di lahan kita nih yang 3 hektar milik saya sendiri nih di Jakarta Selatan. Jadi saya punya lahan 3 hektar. Ini nanti akan kita bangun tempat wisata santri namanya. Wisata santri. Jadi wisata santri di sini ada outbound. Ada apa? Ada sungai juga di sini. Jadi rencananya saya akan buat wisata santri. Artinya di sini santri-santri yang mau belajar ilmu kebatinan, ilmu hikmah, ilmu kebal, ya kan, ilmu kumkum, ilmu apapun, ilmu silat dan lain-lain. Serta ada juga ilmu-ilmu lainnya. Seperti pengobatan alternatif, Gus. Pengobatan alternatif
jelek banget jadi terjedah. Jadi ada juga begitu Gus ya. Jadi pengobatan alternatif, pengobatan non medis ya. Non medis juga yang kena santet apa segala gitu bisa di sini. Yuk, monggo. Ruqyah atau ruwatan kalau bahasa budayanya. Gitu ya. Jadi karena ruwatan itu diambil dari kata ruqyah. Orang Jawa dulu nggak bisa ngomong ruqyah jadi ruwat. Ruwat ya. Iya, nggak bisa ngomong gofuro jadi gapuro. Nggak bisa ngomong sadatan jadi skaten. Itu fakta sejarah. Jadi tetap kita mengacu kepada kalau untuk kita yang muslim mengacu kepada Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Kalau di NU itu sampai 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Bahkan kalau memang unsur budaya itu tidak bertentangan dengan ketauhidan, itu nggak ada masalah, diambil ya. Diambil unsur budaya ya. Karena ruqyah sendiri ternyata secara sejarah zaman Nabi itu memang peninggalan zaman jahiliyah. Ruqyah itu bukan zaman Nabi Muhammad baru ada. Tapi Nabi sendiri arif dengan peninggalan masa lalu. Selama tidak menyekutukan Tuhan, nggak ada masalah. Itulah diambil. Makanya kalau mantra-mantra, mungkin ada mantra-mantra Jawa tuh, mantra-mantra Jawa yang memang itu memang memiliki nilai magis dan memang sudah diucapkan bertahun-tahun, beratus tahun. Sesuatu kalau diucapkan sudah beratus-ratus tahun kan udah tersimpan di dalam karbon alam semesta. Oh gitu ya. Karbon ini kan menyerap. Makanya besok di akhirat kan kita ditanya kan, semua mulut dikunci, semua akan ngomong semua. Entah rumah kita ngomong, pohon kita ngomong, itu kan serap-serapan karbon. Jadi doa-doa ulama kita dahulu, kiai-kiai kita dahulu, dan lain sebagainya, itu udah terserap karbon. Nah, kita tinggal mengunduh saja. Nah, nih Gus, ada yang nanya nih Gus. Katanya, Gus ini warga NU dari mana katanya? Ngaku-ngaku saja gitu. Gimana Gus? Jelasin Gus. Ada yang nanya begitu? Ya, katanya Gus nih warga NU yang mana ini gitu. Sementara orang tuanya beliau ini adalah guru pagar nusa ya. Pagar nusanya. Sesepuh pagar nusanya Banser ya. Banser pusat ya. Pusat. Lah Gus, sampean orang tuanya siapa Gus? Di NU. Sebutin ya? Sebutin. Di NU coba. Kalau di NU nama ayah saya Abah Suyuti. Saya panggil nama terkenalnya Abah Suyuti. Banyak di YouTube tontonan, silakan dilihat. Abah Suyuti ya. Abah Suyuti bapak kandungnya Gus ya. Ayah kandung. Ayah kandung, terus memang basicnya memang santri bener. Gitu kalau masalah penampilan kan itu nggak penting lah Tum. Yang penting kan saya menutup aurat. Betul. Jadi gini, banyak orang yang salah persepsi Gus. Banyak orang yang salah persepsi. Jadi dia berbicara bahwa katanya kalau kita karena kita memang sedang, saya nih khususnya sebagai lawyer dukun ya, karena saya sedang membela organisasi dukun, makanya saya dicap jadi dukun juga gitu loh Gus. Padahal mereka nggak paham apa itu dukun itu. Akhirnya mereka bilang saya ini musyrik membela dukun. Nah, makanya kupasan tentang musyrik itu apa sih? Setahu saya kupasan musyrik itu kan menurut saya kalau orang yang mengakui kelebihan benda lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Simpel kok sebenarnya. Simpel sebenarnya musyrik dan syirik itu kan Gus gitu. Ya sekarang obat aja lah Tum. Obat aja kalau kita mau, kita nggak nyebut merek ya. Kita beli di apotek. Saya beli obat ini biar sembuh itu udah musyrik Tum. Ya. Itu benda mati loh Tum. Ya, harusnya kan lantaran obat ini atas izin Tuhan, atas izin Allah saya disembuhkan, itu aja. Lah artinya kan orang kalau berobat ke rumah sakit belum tentu juga sembuh kan gitu. Iya juga. Hanya lantaran obat kan kita tetap aja berdoa ya kan. Semoga saja pengobatan rumah sakit ini sembuh kan gitu. Iya. Artinya gitu. Semua nggak ada yang pasti Gus ya. Nggak ada yang pasti. Kalau pasti orang pasti ya maunya ke dokter aja kan. Iya. Nggak mungkin ke alternatif. Dan di sini pun juga sedikit banyak ada pembuktian kayak teleportasi penyakit tadi. Ya kayak kekebalan, kayak masuk ke alam dunia lain, meraga sukma bahasanya kalau bahasa budayanya. Dan lain-lain itu juga reality show. Bahkan merekam hantu pakai kamera. Nanti juga kita di Al-Firdaus ini kita galakkan, silahkan pakar telematika tes ini hantu-hantu rekayasa atau hantu palsu, hantu asli atau hantu palsu. Jadi hantu kita keluarin, kita rekam gitu ya? Iya. Karena hantu kan efek panas tuh. Jadi efek panas kita menangkapnya juga harus dengan panas. Contoh begini, Nabi sendiri dulu kan pernah mengatakan kalau jika mendengar ringkikan keledai, kuda, yakinlah bahwa di situ ada setan. Iya. Tapi jika melihat kokok ayam, yakinlah kalau di situ ada malaikat. Ternyata setelah dicek di laboratorium, berdasarkan sains ya, riset dan sains ya. Betul, mata keledai itu mengandung infrared. Oh gitu. Ya, dan ternyata setelah dicek juga mata ayam mengandung UV, ultraviolet. Karena memang antara alam jin dan alam malaikat kan sama-sama dari cahaya, yang satu api, yang satu cahaya. Sama-sama api. Makanya di dalam bahasa Arabnya itu antara nur dan nar. Ya, nur dan nar. Ya, ada sedikit perbedaan. Karena nur itu bersifat lebih luas, kalau nar kan bersifat lebih sempit. Makanya api itu hanya kecil saja. Kalah dengan cahaya. Nah, itulah yang terjadi ketika kokok ayam berbunyi, kata Rasulullah, yakinlah kalau ayam itu melihat
malaikat. Iya. Dan itu bisa untuk penyembuhan juga rahasia ayam ketika melihat kokok ayam itu, dan itu hanya di Al-Firdaus. Lah sekarang gini Gus, banyak orang yang nggak percaya sama dukun. Sementara saya sudah menjelaskan beberapa kali Gus bahwa dukun yang seperti apa yang kalian pikirkan itu tidak seperti itu. Karena dukun itu menurut saya, pandangan saya sebagai pengacara ya, berdasarkan hukum ya, hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Hukum itu ya, jadi gini, kalau kita beracara di satu pengadilan pasti yang dipanggilkan saksi ahli Gus. Betul. Nah, misalnya seperti saat ini kita melaporkan salah satu dukun yang ada di Indonesia, dukun merah. Ya. Lalu nanti yang dipanggil itu bukan saksi ahli dari ini, kalau berkaitan dengan undang-undang ITE, pasti saksi ahli dari tata bahasa. Tata bahasa. Ya, artinya di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menjadi acuan nanti di persidangan kan gitu. Acuan, nah, makanya saya bilang tadi di sini sebenarnya gara-gara ulah dukun yang oknum ya yang kecil sedikit ya. Akhirnya dukun-dukun yang lainnya ke bawah-bawah Gus gitu. Makanya saya bilang tadi pemahaman antara dukun ini dengan si penyihir ini kan berbeda Gus. Berbeda tuh. Kalau penyihir ini kan ada yang dinamakan kahin ya. Kahin dan pesulap kan gitu. Ya. Itu golongan mereka kan, kahin, pesulap, penyihir kan gitu. Karena mereka pakai tipu daya dan trik kan gitu. Ada sama seperti penyihir juga, dia pakai tipu daya tapi pakai supranatural kan gitu. Ada, karena mungkin di situ ada dukunya. Iya, tapi kalau dukun ini kan dukunya si Marcel, maksudnya ala Marcel, ilmunya Marcel kan dia juga dukun. Iya, tapi kalau dukun memang gini Gus, pembahasannya ini emang harus dipilih secara apa ya, perlahan-lahan. Karena apa? Holistik. Karena kita takutnya nanti salah persepsi orang-orang gitu loh. Padahal dukun ini, sinonim dari dukun itu kan saya udah bilang berkali-kali, itu adalah tabib dulunya. Betul. Sebutannya adalah tabib. Lalu zaman-zaman kesini-sininya akhirnya dia sudah menjadi menjadi panggilannya ya, menjadi dukun kan gitu. Betul. Lalu oleh negara dicatat menjadi satu catatan yang secara hukum bisa dijadikan acuan ya ketika ada permasalahan hukum kan gitu. Betul. Artinya di sini dukun itu sebenarnya tidak harus terkungkung atau terstigma dengan hal yang negatif kan gitu. Betul Tom. Betul. Karena ada dukun urut, dukun beranak, dukun banyak macam-macam dukun juga yang banyak manfaatnya kan gitu. Betul Tom. Apalagi nih kita NKRI ya, Majemuk ya. Betul. Pada dasarnya sebenarnya kalau dukun itu menjalankan hal yang baik, dia akan menjadi dukun yang baik kan gitu. Betul, karena di dalam 12 karakter dukun yang ada di Kamus Besar Indonesia, ada juga dukun-dukun yang jahat tuh. Iya. Kayak dukun sihir, dukun santet, dukun tenun, itu ada tuh. Ada. Di dalam bahasa Indonesia dicatat itu. Betul. Artinya klasifikasinya juga tidak semua dukun itu juga baik. Betul. Karena ada juga menurut bahasa Indonesia ini dukun jahat. Tetapi kejahatan itu bisa muncul menurut undang-undang ya. Apabila ada actus reus atau perbuatan yang merugikan orang lain kan gitu. Betul. Selama tidak ada perbuatannya, walaupun dia melakukan kegiatan itu dan tidak terbukti, ya selama belum terbukti, dia tidak bisa dikategorikan melakukan kejahatan kan gitu Gus. Betul. Kan gini, contoh seorang pemuka agama juga Gus, ya. Kalau seandainya, walaupun ya sekelas kiai sekalipun, kalau seandainya dia tuh melakukan hal yang radikal, ya mengarahkan jemaatnya untuk bunuh diri, bom bunuh diri, itu juga kan menyalahi aturan. Gitu loh. Tapi kan tidak semerta-merta masyarakat itu mencap bahwa kiai itu semuanya teroris kan gitu. Sama seperti dukun sebenarnya itu. Cuman ini hanya saja ini estetika yang tidak dijalankan oleh si pesulap merah ini atau dukun merah ini Gus gitu loh. Estetika aja. Padahal kalau dia bicara oknum saja, ini sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita juga mendukung malah kalau emang ada nakal-nakal seperti itu. Iya, makanya ini ya oke lah, kita nggak usah ngomongin itu. Kita sekarang lagi bikin ini. Ya kawan-kawan, nih mohon doanya. Ini musola kita ya, ada 300 meter. Kita bikin 300 meter untuk padepokan. Di sini ada insya Allah, Allah kabul ya sebisa kita ya. Tapi kita juga ini berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan musola kita bisa terbangun, ya, biar bisa berkongko-kongko di sini, berwajah ya. Ini Kiraka juga dari Istana Wong Sinting. Istana Wong Sinting ya, anak buah Ki Joko Bodo. Gimana tanggapannya Kiraka? Ya, ini, Raden Raka ya, gimana? Menurut saya ini niat yang mulia. Semoga di sini banyak orang-orang yang mengerti dan paham akan artinya hikmah, kekebalan, pengobatan, supernatural, yang kata orang pro kontra
ada bilang dukun lah, ada yang bilang ahli pengobatan. Terima kasih King Krian dari Australia, makasih. Terus? Itu kalau ada Australia, kita lagi live di Australia. Live. Oh siap. Terus Semoga ini cita-cita baik amal ibadah ini dipermudah oleh Allah dan menjadi berkah dan berguna untuk banyak orang. Amin ya Allah. Betul, amin. Itu dia. Ya pokoknya apapun perjalanannya kita nggak usah hidup merah putih. putus asa. Betul, Ya. NKRI. Dan di sini di Majelis Al Firdaus di sini tidak juga ngaji juga tidak terlalu diharuskan orang-orang harus pakai baju koko, harus pakai ini enggak. Juga metal semua. Jadi begini, bajunya. jadi santai. Santai pakai kalung saya juga. Jadi di sini ya benar ada Padepokan Nurjat Sedati Gus Samsudin. Nah, di sini Padepokan Al Firdaus. Buat berkarya untuk merah putih, kebudayaan merah putih dan Padepokan Musala Al Firdaus. Di sini kita akan membentuk tim. Membentuk tim Zikir, untuk pengobatan. untuk pengobatan, untuk zikir. Jadi Dan yang paling penting itu ilmu mencari jati diri. Hari ini krisis kepercayaan diri, siapa sih gua gitu loh. Jadi orang kan banyak yang kaya, duit banyak nih, cuman dia hatinya kosong gitu loh. Kan banyak itu, dia akhirnya kan orang-orang bule itu banyak yang ke Bali ngikuti sufi karena mereka itu kaya materi tapi miskin kering hati. Itu terjadi di mana-mana dan ini di sini sangat pas untuk kontemplasi karena ada sungai, ada pertumbuhan, ada atmosfer dzikir secara massal dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gini Gus, enaknya lagi di Padepokan Al Firdaus ini, satu kita tempatnya luas 3 hektar. 3 hektar punya sendiri. Di tengah kota, di Jakarta Selatan punya saya sendiri. Gampang dicari di mana. Enaknya lagi selain konsultasi masalah pengobatan alternatif Gus, di sini kita bisa konsultasi hukum Gus. Betul. Kalau ada masalah hukum Gus, jadi pengacara yang ada di law firm M Firdaus Oyobesa akan turun di sini membantu masyarakat yang membutuhkan advice tentang hukum. Oke. Antum ngomong gitu aku jadi ingat pengacara senior juga sekelas antum lah. Itu kan dia setiap hari mengadakan open house. Ya. Makanya kalau mau antara hukum dengan keluhan masyarakat secara spiritual itu digabung bisa, namanya open house hari Minggu Mama. Jadi Mama bakti sosial untuk masyarakat hari Minggu. Di situ ada ruqyah, ada mungkin kalau ruqyah kan anak saya nakal, suami saya selingkuh. Tapi di situ juga ada secara pendekatan secara hukum gitu loh. Nah, mungkin KDRT atau apa itu kalau dikombinasi open house, coffee morning lah atau apalah. Kan ada pengacara senior tuh. Tapi apalah namanya kan. Dan ini di sini selain hukum juga ada spiritualnya. Jadi mungkin KDRT atau masalah tanah, apa masalah konflik dengan tetangga. Selain kita dekati dengan pendekatan hukum juga metafisika. Nah, ini mungkin baru satu-satunya di Indonesia. Ada kombinasi dua ini tuh. Makanya begini. Kita nanti setelah musola kita jadi nih, musola kita lagi bangun, mudah-mudahan jadi ya. Amin. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan jadi. Kalau sudah jadi Gus, baru kita gaungkan masalah zikirnya. Karena Gus ini kan dari Nadatul Ulama, kalau saya dari Thariqah Nasabandiyah. Jadi penggabungan antara ilmu Thariqah dan ilmu hikmah. Betul. Karena memang itu mata uang, dua sisi mata uang yang sama. Ya, ditambah lagi kalau datang ke sini enak ya. Tempatnya nyaman. Nanti kalau sudah saya bikin outbound di sini, untuk sementara ini karena belum ada outbound nggak apa-apa. Suasananya kebun dan hutan tuh lihat. Jadi menghadirkan suasana desa tapi di tengah kota. Nah, jadi kalau seandainya memang orang-orang mau main ke sini juga untuk berobat ya monggo kerso kan gitu kan. Jadi kita nggak melarang ya. Iya, kalau mau konsultasi hukum juga boleh kan gitu. Jadi dulu saya teringat ada namanya di zaman TVRI itu ada namanya restoran Losmen Bubroto. Ya. Dulu ya film di TVRI. Jadi di situ tuh ngumpul masyarakat kayak keluarga walaupun losmen ya. Di situ juga ngeluh masalah rumah tangga. Pokoknya masalah kehidupan lah ya. Masalah kehidupan, tapi udah dibikin kayak keluarga gitu kayak keluarga besar. Jadi orang itu nggak segen masuk, nggak takut, nggak apa. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi banyak orang yang sekarang ini terkadang mau berobat ragu-ragu apa iya ya. Perlu kita catat lagi, kita ya ini kayak Gus ini melakukan pengobatan alternatif tidak menjamin sembuh ya, ingat ya, karena kesembuhan datangnya dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ingat itu ya. Tapi bukan berarti kita ini loh
tanpa kualitas loh. Iya, tanpa kualitas, tapi kita tidak boleh menjanjikan kesembuhan Betul. dulu gitu loh. Tapi itu kesembuhan itu datangnya dari Allah. Betul. Kegagalannya datang dari kita karena Betul. semua kuasa Allah kan Kuasa gitu. Allah. Sama seperti saya Gus, ketika ada orang datang ke sini minta tolong bantuan hukum, saya tidak menjanjikan kemenangan. Betul. Saya tidak pernah menjanjikan kemenangan. Iya. Monggo kalau ada yang mau datang ke sini kita coba, kita perbaiki, kita benahi, kita luruskan masalah hukum itu Betul. gitu. Intinya kita sama-sama ngaji kehidupan tuh. Iya betul. Ngaji kehidupan. Jadi konsep di Al-Firdaus ini kan ngaji kehidupan sebenarnya. Betul. Ngaji rasa, ngaji kehidupan. Ini yang penting. Kalau ngaji-ngaji yang biasa-biasa di pondok pesantren udah banyak ya, tapi ngaji kehidupan ini yang penting. Betul. Ngaji kehidupan. Ngaji roso ya, Ngaji roso, ngaji kehidupan. Makanya ini yang saya bilang tadi Gus, mudah-mudahan tujuan kita ini diridhoi oleh Allah SWT, walaupun saat ini kita masih dicaci maki oleh netizen, tapi itu biasa. Artinya di sini ya kita pokoknya intinya insya Allah kita akan membangun kegiatan yang positif ya, karena kita juga berangkat dari jalanan kan gitu. Betul. Kita bangun kegiatan positif untuk generasi muda gitu. Betul. Nah, di Al-Firdaus ini ada panti rehab narkoba yang saya bilang tadi, ada pengobatan alternatif, ada zikir ya. Betul. Ada majelis zikir, ada pokoknya ada konsultasi hukum. Wow, betul. Lengkap sekali ya. Lengkap tuh. Mudah-mudahan. Dan yang terpenting lagi Gus. Iya. Nih Gus, katanya kita ini disuruh bikin lagu Gus. Oh gitu. Iya, padahal lagu ini memang kita mau ciptakan Gus ya, judulnya Wesi Wesi. Itu sebenarnya kalimat itu mengandung filsafat loh Tum. Gitu ya? Filsafatnya atau bukan sekedar asal gimmick aja, bukan. Oh gitu ya. Asik loh itu kalau dikupas bisa menjadi pelajaran kehidupan itu. Oh subhanallah. Iya, tentang rahasia besi di diri kita ini sebenarnya ada besi dan lain sebagainya. Itu ada. Betul, itu kajian itu. Ya bagi kalau kawan-kawan yang dari jauh Gus, kalau kawan-kawan yang dari jauh ya, yang dari jauh kayak di luar negeri gitu kan, dia mau konsultasi masalah goib ya, masalah penyakit goib atau masalah apa itu, bisa lewat live kita ini, lewat telepon. Jadi deteksi segala macam, mana ya, kita prepare persiapan, deteksi jarak jauh. Yang penting dia menyebutkan kalau laki-laki dia dengan ibu kandungnya, kalau perempuan dengan ayah kandungnya, jadi silang. Sekali lagi kalau laki-laki bin ibu kandung, kalau perempuan binti bapak kandung. Oh gitu ya? Ya, jadi ilmu hikmah itu begitu, silang ya. Karena memang secara biologi juga terbukti bahwa laki-laki itu lebih cenderung dekat sama ibunya, perempuan lebih dekat secara ayahnya. Oh gitu ya? Nah ini kan untuk penyembuhan ya, konteks penyembuhan, bukan masalah ini anak siapa bin, pasti ayah rata-rata kan, cuman ini untuk penyembuhan konteksnya. Tapi intinya begini Gus ya, kita akan bangun ini di Jakarta Selatan ini. Betul. Tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kan gitu. Betul. Karena memang kita orang yang gimana sih Gus? Contoh saya sekarang nih, tanah saya ini kan 3 hektar Gus. 3 hektar. Kalau dihargai ini berapa ratus miliar Gus? Berapa triliun ini? Betul. Berapa triliun? Tapi saya lebih cenderung untuk untuk kegiatan sosial Gus. Betul. Daripada saya bangun-bangun yang yang mudorot kan gitu. Apalagi di Permata Hijau. Ya, lebih baik kita untuk hal-hal yang positif, membantu kegiatan negara gitu kan gitu. Betul. Masalahnya gini tuh, kita kan kemarin masuk kan pada saat yang telat. Jadi antum dengan saya itu masuk pada momen yang telat. Ketika si penyihir merah, memang penyihir di dalam ketika pertandingan antara Nabi Musa dengan penyihir Fir'aun itu memang pesulap. Jadi itu pesulap. Nah, kita sudah kegiring dengan oknum spiritual kan gitu, seolah-olah kita sama dengan dia, padahal kan lain lubuk lain nikahnya. Karena banyak juga sih oknum spiritual juga yang ngaku-ngaku dukun padahal nggak punya kebiasaan Gus. Betul tuh, betul. Akhirnya ya jadi itu kayak gitu loh. Makanya di Al-Firdaus ini bedanya memahami metafisika, nanti juga ditinjau dari berbagai perspektif, seni, budaya, fisika, geografi, segala macam itu ternyata saling sambung menyambung, nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, kita sakit, itu kan pasti ada kaitannya mungkin dengan keluarganya, mungkin dengan diri kita sendiri bawaan, atau mungkin dikena penyakit lain dari orang lain, segala macam, dan lain sebagainya. Itu juga nanti kita deteksi secara holistik, tidak dikit-dikit jin, belum tentu. Kita harus cerdas, ini memang kejiwaan atau sudah sampai awalnya kejiwaan, akhirnya ditumpangi oleh alam lain, makhluk alam lain, nanti astral ya. Alam astral itu harus harus dikupas tuntas. Terus tadi mengenai sempat lupa ya, tadi sejarah apa itu bedanya antara tabib
dukun, segala macam, kahin, itu perlu diurai lagi tuh. Jadi sebenarnya antara kata dukun dengan kata tabib itu sinonim. Iya, berkaitan ya. Berkaitan, Hampir cuman kalau tabib kan dari bahasa Arab, kalau obatnya namanya tib, ya tib itu artinya obat. Kalau orangnya namanya tobib. Akhirnya Islam masuk ke Nuswantara, masuk juga serapan bahasa Arab, tapi juga masih eksis bahasa asli dari Indonesia, dari Nusantara ini kan gitu. Iya, iya. Nah, dukun ini memang sinonim dengan tabib gitu loh. Iya. Beda dengan kahin yang di dalam hadis Nabi itu memang dicerca lah tentang kahin. Kahin ini identik dengan penyihir, Pesulap ya. pesulap, baik itu secara trik maupun dikombinasi dengan ilmu hitam. Iya, betul. Kahin ya. Iya, contoh. Sihir. Ya, contoh pemirsa bisa browsing siapa sih itu Aleister Crowley, seorang pesulap dan magisian dari barat yang memang mengembangkan aliran-aliran hitam seperti itu. Dan itulah kahin seperti itu, Aleister Crowley. Bahkan Perang Dunia Kedua itu juga ada campur tangannya dari Aleister Crowley. Silahkan cross check. Bahkan salah satu inovator penemu roket, inovator bukan penemu, inovator untuk hulu ledak roket, itu juga pakai ilmu kahin. Ketika dia meditasi, namanya Jack Pearson, dia meditasi ketemu dengan namanya Babylon Angel, yaitu bagi bahasa mereka itu Babylon Angel, sebenarnya bukan satanik Babylon sebenarnya, yaitu yang disebut di Quran itu Harut dan Marut itu gitu loh, yang memberi ujian pada manusia itu gitu loh. Lah ini gini Gus, maaf Gus tak potong. Makanya begini kan aneh, di Indonesia ini pada nggak percaya dukun. Sementara dukun itu kan hal supranatural gitu. Iya. Yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh USA kan gitu. Iya. American United States Amerika, Betul. lalu Jerman apa segala Betul. sedang menyelidiki tentang Jadi apa sih? fakultas loh. Iya, fakultas tentang metafisika itu banyak banget di luar negeri. Iya. Kok di Indonesia ini seakan-akan anti gitu loh. Jadi Indonesia Jadi ini bingung. kadang-kadang itu selalu telat tuh. Apapun tuh selalu informasinya telat gitu loh. Selalu kenapa dapat sisa-sisa doang. Padahal di barat sendiri, contoh di Amerika Serikat hari ini digaungkan namanya The State of the Occult 2022. Yaitu apa itu negara okultisme tahun 2022 mengikuti kalender Solomon. Nah, mengikuti kalender Solomon. Saya di sini nggak ngomong black and white-nya ya, tapi intinya mistiknya ya. Jadi itu emang terjadi. Gitu, emang terjadi. Bahkan Isaac Newton, seorang saintis, itu juga ternyata mistik banget. Mistik banget beliau. Jadi gini Gus, ada pertanyaan Gus, ya. Dukun itu musyrik ya musyrik. Oh, tetap gitu. musyrik, jadi salah. Ini pengertian dukun ini salah. Ini tak jelasin. Jadi gini. Pengertian dukun itu ya artinya pengertian musyrik itu bukan pengertian dukun. Pengertian musyrik ya percaya pada dukun itu musyrik. Itu sebenarnya salah tanggapan itu. Bukan percaya pada dukun, percaya kepada kekuatan selain Allah itu musyrik. Betul. Bukan saja dukun loh. Ya obat-obat percaya juga. kepada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu musyrik dan syirik. Betul. Itu jangan dibalik, bukan dukun ya. Bukan dukun. Artinya gini, ketika kalian itu dorong mobil ya kan? Ya. Dorong mobil nih. Lalu kamu tidak mengucapkan subhanallah ya kan? Subhanallah tidak, malah bilang gini, "Weh, gila hebat banget tuh orang. Kuat dia." Lupa, disitulah celah kita. Betul. Lupa akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering diucapkan masyarakat. Lah iya, itu yang sering diucapkan oleh masyarakat gitu loh. Makanya saya bilang tadi sini, kekuatan ya, ketika kita mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu namanya musyrik. Musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya manusia itu, ya insya Allah kita tidak musyrik. Makanya ini perlu pembahasan yang detail. Oke, tambahan. Nggak bisa. Tadi ada kepotong. Jadi gini, di dalam kamus Indonesia Melayu, silakan cross check. Kita pengen secara ilmiah ya, tidak pengen klaim-klaiman. Tahun 1701 Masehi itu oleh Thomas Bowley itu dikatakan kata dukun waktu itu ya, sebelum ada dokter barat ya, itu masih dikategorikan sebagai penyembuh dan pendoa. Iya, betul. Sebelum masuk dokter ya, dokter tahun 1900-an ya. Tapi setelah tahun politik etis Belanda, setelah tanam paksa segala macam kerja rodi pasca perang Diponegoro ya, pasca Diponegoro yang membangkrutkan penjajah Belanda,
itu ada politik etis, politik balas budi namanya, yaitu adanya sekolah-sekolah barat. Kata dukun akhirnya tersisihkan menjadi sekedar metafisikawan saja, tidak untuk herbal, tidak untuk yang lain, tidak untuk macam-macam. Akhirnya tergeser lah kalimat dukun, padahal sama aja kan gitu, sama kan, aja. Cuman beda sekarang lebih modern gitu kan. Sebagaimana kasus gini tuh di NU sendiri dulu kan yang dikenal pendidikan itu kan madrasah. Nah, oleh penjajah Barat akhirnya madrasah ini dianggap kampungan, seperti kasus dukun. Kampungan, desa, ya nggak masuk akal. Akhirnya masuk namanya sekolah. Nah, sekolah itu dari bahasa Belanda, kalau bahasa Inggris school. Nah, nanti ada namanya sekuler. Sekuler ya. Nah, itu akar kata yang sama, alias terkotak-kotak gitu. Ya, ini ditayangin di Intel Media loh, Gus. Siap. Ini Intel Media saya nih. Siap. Ya, kita pengen cerdas. Ah. Jadi kasus madrasah dengan kasus dukun tuh ada kemiripan. Jadi digeser, semua harus ngacu ke barat. Padahal nenek moyang kita ini punya dukun segala macam, bahkan yang agamawan sekalipun disebut dukun suwo kalau orang Jawa bilang. Nah, yang penting tidak menyekutukan Allah, ya. Kalimat-kalimatnya tidak menyekutukan Allah, kenapa tidak? Apa sih? Makanya dicek tahun 1701 dengan perubahan 1900 Masehi itu terjadi pergeseran makna dukun. Justru yang dinamakan kahin ini tidak terdeteksi sampai hari ini. Salah satu teman kita, namanya Gus Ali Rahman, pernah ketemu salah satu ketua MUI pusat, tidak saya sebutkan namanya. Itu sempat terjadi perdebatan dengan beliau tentang makna dukun. Apakah dukun itu kahin? Oh, ternyata kalau memang tidak melanggar syariat itu tidak bisa dikatakan kahin. Nah, dipaksakan makna kahin itu sebagai dukun, tidak. Justru yang di situ yang terjadi kahin itu lebih pas dikatakan itu penyihir. Kalau kita ngomong konteks Islam ya, Tum ya, saya bukan ngomong konteks apa. Karena memang hujatan-hujatan ini seolah-olah kan berpakai dalil sekarang mereka kan. Saya ikuti alur aja. Iya. Ternyata justru yang penyihir itu ya pesulap gitu loh. Bahkan di dalam salah satu kitab itu dikatakan harta dari sulap itu haram. Makan dari uang sulap itu haram. Sulap itu artinya nipu kan ya, trik ya. Iya, trik. Mengelabui ya. Mengelabui. Itu kan terjadi, sulap itu mulai, ini kan sejak ada namanya industri hiburan di barat. Iya. Dulu itu di Eropa itu terjadi pembantaian massal pada pesulap dan penyihir. Silahkan dicek sejarah. Itu dibantai di Eropa. Nah, cuman karena ada revolusi industri segala macam, ada industri hiburan, itu seolah jadi hiburan, jadi diambil triknya saja. Tapi tetap itu tidak bisa terlepas daripada konteks sejarah dan dalil bahwa pesulap itu adalah penyihir. Iya, betul. Saya ngomong secara ini ya, secara data sejarah ya, secara ilmiah ya, bukan untuk apa-apa jangan salah paham. Gitu. Justru dukun yang memang kalau memang dari Islam itu nggak meninggalkan sholat, nggak pakai mandinya cuman sebulan sekali pada bulan purnama, enggak segila itu gitu loh. Kalau setahun sekali segala macam ngepet. Oh tidak seperti itu. Kita ada namanya sholat hajat 4 rakaat 2 salam, puasa pertengahan bulan, segala macam, menahan dari ucapan-ucapan yang memang tidak untuk diucapkan dan lain sebagainya. Apa itu batalnya wudhu, rukun wudhu, itu nanti ditekankan di sini. Jadi syariat pun juga tidak ditinggalkan. Kalau memang ada nyinyir-nyinyiran, dukun itu nggak sholat, dukun itu mandinya sebulan sekali, dukun itu ngepet. Oh tidak seperti itu. Kalau iliran hitam silahkan. Konteksnya kan di sini saya ngomong secara Islam ya, jangan salah paham. Itu karena tuntutan masyarakat seolah-olah digiring ke situ oleh si penyihir merah dengan si Faizar gitu loh. Oh tidak. Dukun merah ya. Dukun merah gitu loh. Karena memang dia juga dukun, Reiki juga dukun. Kalau memang fair-fairan ya, justru Reiki bukan nggak ada kaitannya dengan Islam. Artinya begini Gus ya, kita tidak bermaksud untuk mengeneralisir. Ini artinya ini menurut pembahasan ini. Menurut pendapat Gus ini kan gitu. Ya makanya ini ada yang nanya nih Gus, sepil dong IG Gus. Gus punya Instagram nggak? Oh kalau saya tetap di bawah bendera Al Firdaus. Nggak ada ya, adanya IG ada, ini ya. Cuman dalam hal ini kita satu ya. Gerbong pada ada IG kita Yayasan Mutiara Taman Firdaus ya, ada itu juga. Ketum lah yang nanti yang mengungkapkan. Ya. Ada IG Yayasan Mutiara Taman Firdaus. Ya. Jadi gini kawan-kawan ya. Jadi semuanya itu ya ketika kita ya merasa diri kita ini benar, ketika kita merasa diri kita benar, ya ingat di situ celah kesombongan akan masuk. Jadi jangan pernah merasa benar. Ketika ada orang-orang seperti kami yang kalian anggap salah,
kalian juga harus menjadikan ini istighfar. Kalian harus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga kami tidak seperti mereka. Gitu doanya. Bukan malah menjustifikasi. Makanya banyak orang-orang di sini salah alurnya, salah jalannya karena apa? Karena udah terlanjur benci, hasad. Kalau sudah hasad, apapun bahasa dari lawan bicara tidak akan pernah masuk dalam otak dan pikirannya. Kenapa? Karena semua yang keluarkan itu dari energi negatif yang dari otaknya. Ya saya bilang tadi di sini, ketika kami ya ingin berbicara dengan kalian, kalian harus menetralisir dulu otak kalian agar menjadi jernih. Ketika otak kalian ini sudah menyimpan energi positif, maka kita kupas bersama-sama. Dan jangan pakai emosi. Paling nggak objektif lah. Ya, paling nggak objektif gitu loh. Dan normatif. Artinya di sini, janganlah kalian itu ingin mengkoreksi orang, tapi kalian sendiri gajah di pelupuk mata. Ya, jadi gitu. Ini yang kita kasih ini adalah edukasi. Ini namanya edukasi dan kita punya hak untuk mengedukasi karena kita punya alas hukum, kita punya yayasan, kita punya lembaga, dan kita punya izin yang lainnya. Artinya di sini kita orang yang profesional dan proporsional gitu. Dan kita semuanya melakukan hal-hal ini berdasarkan kegiatan yang disesuaikan dengan program-program pemerintah. Betul. Oleh karena itu, anak bangsa, ya kalian daripada kalian ini ngegibah nggak jelas gitu kan, caci maki sehingga kalian stroke, ya lebih baik kalian zikir. Ayo bersama kami di Majelis Al-Firdaus. Kita zikir bersama-sama. Yang non muslim meditasi. Ya, yang non muslim boleh meditasi di sini. Kita zikir bersama-sama di sini, meditasi bersama-sama di sini. Bahkan di lahan 3 hektar ini saya akan bangun studio musik. Saya akan bangun studio musik dan saya akan bangun sekolah musik di sini. Sekolah vokal, sekolah musik dan semuanya saya ajarin. Gitu loh. Karena saya juga Presiden Perari, Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Dan termasuk sekolah teater tuh. Ya, sekolah teater nanti. Jadi kita ini pelan tapi pasti gitu. Artinya di sini kalian semuanya jangan pernah menganggap orang-orang itu rendah gitu. Betul. Jangan kalian menganggap orang-orang itu rendah. Walaupun memang orang-orang itu startanya di bawah kalian kan gitu. Nah, contoh seperti saya. Orang bilang dia pakai jam KW. Dia pakai ini, ya memang KW itu kan tergantung dari hati kalian gitu, yang melihatnya. Lantas kalian berani bicara bahwa jam saya KW misalnya itu dari mana? Apakah kalian lihat kwitansinya gitu? Tapi untuk sementara, karena saya tahu hati kalian sedang busuk, hati kalian sedang hasad, makanya saya diamkan, nggak apa-apa, nggak masalah ya Gus ya? Nggak masalah tuh. Artinya kita sangat mengerti sekali gitu ya. Paham. Memang kita masuk pada posisi yang telat. Ya, kita tergiring image, opini masyarakat seperti itu, seolah-olah digeneralisir gitu loh. Ini yang jadi masalah di situ. Gitu betul. Jadi Gus, untuk lagu kita ini Gus, lagu kita judulnya Wesi Yo Wesi. Dibikin secara rock ya. Nanti tunggu aja lagunya. Oke. Kebetulan di studio rekaman saya ini, insya Allah ya, nanti kita rekam di studio rekaman saya, kita keluar. Judulnya Wesi Yo Wesi. Jadi judulnya Wesi Yo Wesi versi rock ya. Nanti dikeluarkan oleh label musik Perari, Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Betul. Melalui PT Bintang Mutiara Pasifik. Mohon doanya. Amin. Di sini kita bisa berkarya bersama. Kita bisa mewujudkan anak bangsa yang lebih baik lagi dengan program-program kita itu kan. Yang artinya di sini kita semua lengkap. Ada panti rehab narkoba yang saya bilang tadi. Kalau ente semua kena narkoba, ada masalah dengan narkoba, perlu pembinaan, ke sini di Jakarta Selatan. Kita punya panti rehab di Tiga Raksa, Tangerang ya, ada 3 hektar Gus. Oh iya. Ya, saya punya tanah juga di Tangerang 3 hektar panti rehabilitasi narkoba. Saya juga punya lahan di Puncak yang udah kita bangun untuk panti rehab narkoba. Jadi banyak gitu loh. Betul. Jadi melalui yayasan ini kita bisa bersama-sama berjuang gitu. Betul. Ya, didoakan. Kita sedang membangun panti rehab narkoba, sedang membangun musola, sedang membangun majelis zikir,
ya. Semuanya kita bangun untuk apa? Untuk membina rohani anak bangsa, termasuk membina rohani kami ini. Betul. Yang sedang belajar. Iya. Jadi kami ini sambil menyelam minum air lah. betul. Jadi kami ini ya juga ikut belajar gitu. Jadi kami ini ikut belajar juga itu. Tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita tidak apa ya? Kita ini tidak menerima lagi perdebatan yang nggak jelas ya. Kita mau debat dengan orang-orang yang memang benar-benar intelek dan lebih lebih berwawasan ya dibanding orang-orang yang podcast goblok ya. Kita nggak mau ikut lagi podcast goblok yang nggak menjual ya. Jadi alhamdulillah tadi kita udah ke Atta Halilintar dan Atta Halilintar oke banget ya Gus ya. Betul. Sebelumnya ke Bobby Bollywood. Iya, sampai alhamdulillah. Bollywood bagaimana pengen pembuktian mengeluarkan darah, kesaksiannya segala macam. Iya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya kita di pos Atta Halilintar sangat benar-benar familiar. Iya. Dan menurut saya Atta Halilintar layaklah sudah menjadi YouTuber the best ya tingkat Asia Tenggara. Ya memang nggak salah kalau predikat YouTuber terbaik di Asia Tenggara untuk Atta Halilintar. Oke. Terima kasih banyak. Itulah dari kami. Mohon doanya, ini musola kami. Iya. Kami sedang membangun musola di tanah ini. Ada sisa tanah 300 meter. Akan saya bangun. Ini rumah buat anak buah saya. Ini sekarang ditempatin oleh anggota kita yang menjaga lahan ini. Ini sedang kita lakukan pengurukan ya. Di sini nanti kita akan tempa semua. Di sini lebih ekstrim lagi kita pengajarannya. Betul. Mungkin orang bisa disuruh tidur di hutan semalaman, berani nggak dia? Ya. Bertapa, kalau bahasa Jawa itu tapa ngeli atau tapa nginter atau tapa hanyut. Ini nggak dalam, jadi aman ya. Dalam ini kali. paling seperut lah ya. Ya kalinya itu nggak dalam, kalinya nggak dalam. Pesanggeran ya. Iya pesanggeran. Ya. Betul. Untuk termasuk nanti meditasi bagaimana ilmu pranayama, yaitu antara bertemunya antara dingin dengan panas. Kalau bahasa Cinanya yin dan yang. Kalau air kan dingin. Iya. Kalau yang nggak terendam badan kan otomatis hangat, panas. Nah itu sebenarnya energi tuh. Betul. Itu sebenarnya fisika. Penggabungan dua. Penggabungan itu antara yin dan yang, antara panas dan dingin. Nah, kalau panas dan dingin bisa diartikan ke black magic, bisa diarahkan ke sana. Karena apa? Bisa ke positif. Karena apa? Sebagaimana pepatah Inggris mengatakan a man behind the gun. Senjata itu tergantung siapa yang membidikkan, siapa yang menembakkan gitu. Jadi nanti panas dan dingin nanti bertemu, dikungkum sampai dikir segala macam untuk energi, pengolahan rasa, pengolahan energi untuk kesehatan, segala macam, disertai dikir-dikir nafas dan lain sebagainya tuh. Di Yayasan Al Firdaus di Jakarta Selatan ini. Ya oke, itu aja. Ya Gus ya. Iya. Ya mudah-mudahan niat baik kita ini diridhoi oleh Allah SWT. Karena datangnya dari Allah SWT. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita tidak punya daya apa-apa. Kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Adapun salah-salah bahasa kita karena ini tradisi kita seperti Gus ya. Ya. Gus mengartikan atau membahasakan bahasa-bahasa di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis itu dengan cara Jawi kan gitu. Iya. Bahasanya bahasa Jawa gitu. Jadi asli artinya ya mudah-mudahan apa ya? Ya. Mudah-mudahan dapat diterima oleh orang ya. Gitu. Kan sebelum bahasa Arab dulu Nabi Musa bahasanya bahasa Ibrani. Iya makanya. Makanya saya bilang tadi sini kita semuanya berbicara berdasarkan kebisaan masing-masing gitu ya. Tapi tetap ada standarnya yaitu firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yang penting tauhid kita artinya kalau seandainya ada orang yang menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, mengkufur-kufurkan orang lain. Wah, ini diragukan ini syahadatnya. Bahkan di Quran sendiri kata kafir itu bukan dari bahasa Arab loh, tapi dari Barus Sumatera Utara loh. Itu bukan bahasa Arab itu kapur itu. Kafir? Enggak kapur.
Oh, kapur. Kafuro itu kapur barus itu untuk yang untuk jadi memumi para Firaun itu. Itu bukan dari bahasa Arab, itu bahasa ajam kalau bahasa Arabnya, bahasa asing. Jadi ternyata di Quran sendiri juga ada serapan-serapan bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Oh gitu Gus ya. Itu fakta itu. Oh gitu, enggak semuanya bahasa Arab Gus. Enggak semuanya bahasa Arab. Berdasarkan pemahaman masing-masing ya. Iya. Enggak semua bahasa Arab. Ya gitulah. Jadi untuk kalian-kalian yang sudah pintar ya, kalian ini tetaplah menjadi orang yang pintar. Jangan ikut-ikutan lebih cerdas dari kita. Tetap aja di standar kalian, karena kalian udah pintar, sering mengkritik orang dan sering menjustifikasi orang. Maka tetaplah dalam kepintaran Anda, tapi jangan mengikuti kecerdasan kami, karena kami orang-orang cerdas tidak mau memintari orang. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Mohon doanya semoga saja musola kami ini dapat terbangun. Amin. Ya, karena Allah, bagaimanapun perjuangan kita, ada pacul ya kita cuma bisa pakai pacul. Betul. Ada golok ya golok, ada tombak ya tombak. Kita cuma berjuang bisa pakai tangan ya tangan gitu. Artinya di sini kita semuanya tetap bersama-sama mencari ridho Allah SWT ya. Betul. Untuk membenahi bangsa dan negara ini. Iya. Jadi kalau tidak ada uluran tangan dari kita juga, bangsa juga keteteran. Betul. Di sini juga ada ngaji kebangsaan loh itu nanti. Iya. Ngaji kebangsaan kalau di bahasa santri itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Betul. Itu. Ini penting nih. Iya, oke. Ya udah gitu aja Gus. Oke. Terima kasih banyak dari saya, itu aja. Semoga saja kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Kita taala. maafkan. Mudah-mudahan kita semua diluruskan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.